Oke, cek. Oke, halo teman-teman semua, khususnya yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Oke, sudah cukup, sudah mulai ramai yang hadir, yang sudah menonton webinar malam hari ini. Boleh langsung chat saja di kolom komentar ya, di kolom live chat. Absen dulu seperti biasa. Boleh perkenalkan diri, nama dan juga asal kota, dari mana asalnya. Boleh ya, biar semuanya saling kenal. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, ya. Silakan Anda boleh perkenalkan diri dulu masing-masing, ataupun juga asal kotanya dari mana. Oke? Saya persilakan sambil menunggu, sebentar lagi akan kita mulai webinarnya, lebih tepatnya jam 8 malam hari ini. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum masuk atau yang baru masuk, saya ingin kasih sedikit bocoran. Malam hari ini kita akan praktek lagi, kita akan belajar teknis juga. Jadi pastikan buat yang memang ada kesempatan, buat yang memang sempat ya, disediakan, pastikan langsung sediakan catatannya, siapkan catatannya, dan kalau bisa ada laptopnya biar bisa langsung praktek. Buat yang memang senggang, buat yang lagi di luar mungkin atau belum selesai melakukan aktivitas, tenang aja, webinar ini nanti tidak dihapus, nanti akan ada setelah webinar ini tetap bisa ditonton ulang dari awal. Jadi enaknya kalau bisa nonton ulang kan, jadi di bagian-bagian yang Anda mungkin belum paham atau belum mengerti, ya itu bisa diulang lagi. Jadi webinar ini tidak akan dihapus ya, dan ini pada dasarnya webinar kali ini akan bisa dipraktekkan oleh siapapun, karena memang seperti dengan komitmen kami di awal adalah kami ingin sekali membuat para member bisa sesegera mungkin praktek, walaupun mulai dengan kondisi yang gaptek sekalipun ya. Jadi pastikan teman-teman juga sambil diperhatikan betul-betul ya. Teman-teman juga kalau bisa sambil praktek ya. Siapkan catatan, jangan lupa, karena tidak hanya prakteknya saja, tapi akan ada banyak ilmu-ilmu dan juga mindset serta konsep-konsep yang sangat penting untuk teman-teman pahami, khususnya dalam beriklan di Google. Nah, sebelum mulai, sebelumnya suara saya jelas dulu. Kalau suaranya jelas, boleh kasih tahu di kolom live chat biar saya juga tahu ya. Jelas suara saya? Kalau jelas akan saya lanjutkan. Oke. Dari mana aja nih yang hadir? Wah, udah ramai ya. Ada dari Bekasi, dari Majalengka, dari Surabaya, Ponorogo, Bandung, Tangerang, Bekasi, Subang, ya, Makassar, Bogor, oke, Jakarta Timur, luar biasa. Dari Bali, oke. Ya, dari berbagai daerah di berbagai penjuru di Indonesia. Jadi memang unik sekali memang member Abdi dan Ezenzo ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan juga berbagai daerah di Indonesia. Itu sekaligus menunjukkan bahwa dimanapun Anda, siapapun Anda tetap bisa belajar dan praktek kok. Ya, maka itu kami sudah menyediakan kurikulum yang sangat sederhana, dan di dashboard training center Anda udah bisa simak loh semua materi-materi terbaru kami. Pastikan Anda juga simak, tonton, pahami, praktekkan. Karena di dashboard sudah kita update, ya harusnya ya teman-teman udah tahu ya, di dashboard sudah kita update materi-materi training terbaru, termasuk salah satu diantaranya adalah Google Ads. Di dashboard Anda bisa pelajari dasar-dasarnya, dan di webinar tiap Selasa, bisa dibilang itu adalah update-nya. Oke, update dari apa yang sudah diberikan di dashboard. Jadi, akan lebih baik kalau teman-teman menonton dulu dan mempraktekkan semua ilmu yang ada di dashboard. Ya, jadi itu akan lebih baik, akan lebih membuat Bapak Ibu teman-teman ketika mengikuti webinar mingguan yang setiap hari Selasa diadakan, teman-teman akan lebih mudah lagi memahaminya. Jadi video yang ada di dashboard itu bisa dibilang adalah panduan dasarnya. Ya, setiap Selasa ini bisa dibilang kita ada update apa, itu akan diupdate setiap hari Selasa. Baik dari sisi Facebook Ads maupun dari sisi Google Ads. Jadi pastikan ditonton dulu semua video training centernya ya, termasuk yang Google Ads yang kebetulan akan teman-teman pelajari kembali malam hari ini. Oke, sekarang kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan sambil menunggu. Ini mungkin beberapa menit lagi kita mulai, sambil nunggu beberapa teman-teman yang belum masuk. Ya,
Boleh bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya ya, boleh tentang teknis atau tentang Ezenzo, tentang event-event, apapun teman-teman boleh tanyakan yang kaitannya dengan Abdi ataupun Ezenzo. Oke, oke, jelas ya. Oke, alhamdulillah, mantap kalau suaranya jelas. Oke, biasanya, nah ini biasanya, ini ada satu pertanyaan dari Pak Saiful ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering sekali ditanyakan oleh para pemula dan khususnya saya juga sering bertanya hal tersebut ketika dulu baru mengenal pertama kali digital marketing. Ya, ada Facebook Ads, ada Google Ads, dan ads yang lainnya. Itu saya selalu bertanya-tanya. Nah, ini pertanyaannya mungkin mirip-mirip nih ya. Murah mana antara Facebook Ads versus Google Ads? Nah, ini pertanyaan yang sangat umum sekali ditanyakan. Jadi, jawabannya, dua-duanya oke, dua-duanya bagus. Yang penting tahu, ya. Yang penting paham cara menjalankannya. Karena Facebook Ads akan jadi bagus kalau Anda paham, akan jadi tidak bagus kalau Anda tidak paham. Yang penting, ini mindset yang harus dipahami oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi, pastikan begini, mindset harus dibenerin dulu dari awal. Sebelum teman-teman praktek, baik itu Facebook Ads, Google Ads, atau apapun itu, khususnya digital marketing ya, mindsetnya harus dipahami bahwa Anda belajar, misalnya contoh Anda belajar Facebook Ads, terus Anda mentok, terus Anda gagal, kemudian Anda pindah ke Google Ads dengan alasan, wah di Facebook nggak ngasilin nih, yaudahlah pindah ke Google Ads. Nah itu bisa dibilang mindset seperti itu salah sebenarnya, ya, kurang tepat. Kenapa? Karena Anda kalau udah belajar Facebook Ads, lalu belajar Google Ads, mindsetnya itu bukan pindah, tapi memperlebar market, memperlebar target market Anda. Jadi Anda masuk ke Google, Anda misalnya udah jago Facebook Ads atau udah minimal banget udah dapat hasil dari Facebook Ads. Kemudian Anda ingin belajar Google Ads. Pastikan mindsetnya jangan karena gagal di Facebook Ads. Pastikan karena wah, Google nih pasar kan jauh lebih besar nih. Kita udah menguasai Facebook. Kalau bisa kuasai Google juga biar lebih banyak lagi target market yang bisa kita jangkau. Jadi pastikan mindset dulu di awal udah tepat. Karena banyak orang yang masih beranggapan seperti itu, wah Facebook Ads gagal nih pindah ke Google Ads, atau kebalik, Google Ads gagal nih udah Facebook Ads saja. Nah itu yang kalau Anda mau jadi seorang yang ahli, mau jadi seorang yang master, pastikan hindari mindset seperti itu. Nah ini sedikit saya kasih gambaran di awal ya, agar Anda juga bisa lebih memahaminya lagi ya. Tapi kalau pada dasarnya Google Ads itu memang agak sedikit unik dan agak sedikit berbeda dibanding Facebook Ads. Ini ngomongin Facebook Ads dan Google Ads ini seru banget sebenarnya ya. Unik karena memang Google Ads itu bisa dibilang banyak sekali yang faktor-faktor yang kita pelajarin ya, jauh lebih banyak bahkan variabel-variabelnya. Justru itu yang membuat sangat menarik ya. Salah satunya yang menjadi pembeda adalah di Google Ads ini pasarnya besar sekali Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi buat yang baru pertama kali main Google Ads, beriklan di Google Ads biasanya akan cukup kaget melihat jangkauan Anda itu bisa sampai miliaran loh. Ya, karena memang Google itu kan website nomor 1 yang paling banyak dikunjungi di dunia. Di Indonesia juga, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya baru bergabung. Oke, ini saya yakin banyak yang baru gabung hari ini, ada yang gabung kemarin, ada yang gabung dalam seminggu terakhir ini. Jadi, dari manapun Anda mulai, apapun latar belakang Anda dan dimanapun Anda berada, tenang aja, karena sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi Abdi dan Ezenzo sudah menyediakan semuanya, sudah menyediakan semua kurikulumnya, agar Anda bisa sesegera mungkin praktek, dan harapannya bisa segera mungkin dapat hasilnya. Dan saya mau ngasih satu tips, nanti akan saya ulangi kembali di akhir. Saya akan kasih satu tips, kalau Anda ingin cepat bisa praktek, cepat dapat hasilnya, saya akan kasih satu tips. Apa tipsnya? Tipsnya adalah, pastikan Anda ikuti semua event yang ada di Abdi dan Ezenzo. Itu dulu ya, karena memang bukan rahasia lagi member-member Abdi dan Ezenzo yang memang dapat hasil cepat dan berhasil, rata-rata memang mereka yang mengikuti event. Jadi pastikan Anda daftar dari sekarang, karena biasanya event yang biasanya hari Sabtu Minggu, itu biasanya hari Selasa, Rabu bahkan itu udah penuh. Nah sekarang kan mumpung masih hari Selasa nih, dan mumpung seatnya masih ada sedikit lagi, entah itu Kopdar, training FBAT 1, training FBAT part 2, atau workshop Ezenzo bikin-bikin, itu pastikan Anda daftar dari sekarang, tapi ingat urutannya. Anda boleh ikut Kopdar atau Ezenzo bikin-bikin, setelah itu baru Anda ikut training FBAT yang part 1.
baru setelah itu Anda ikut training FBH yang part 2. Jangan sampai Anda lompat-lompat, ibarat kalau belajar, Anda baru kelas 1 SD, langsung lompat ke kelas 5 SD. Nah, itu pusing kan pastinya. Jadi, kita sudah membuat kurikulum yang sangat sederhana dan step by step berjenjang, ya, dari yang paling sederhana dulu sampai yang paling advance, ya, atau yang tingkat lanjutnya, ya, bahasa gampangnya seperti itu. Oke, jadi pastikan ikuti event ya, karena itu memang sudah terbukti member-member yang berhasil memang semuanya, ini ada datanya soalnya, memang mayoritas atau bahkan semuanya itu mengikuti semua event-event yang disediakan oleh Abdi dan Esenzo. Oke. Sudah nonton video training tapi next-nya masih unlock. Oke. Jadi video training center itu ada 5 video wajib yang perlu Anda selesaikan. Setelah Anda selesaikan 5 video wajib ini, Anda bisa langsung masuk ke 3 modul terbaru, traffic gratisan, Facebook Ads, dan Google Ads. Itu tidak sistem dikunci lagi. Jadi Anda bisa nonton langsung ke video 2, video 3 itu bisa. Tapi saya tidak menyarankan. Saya tetap menyarankan Anda tontonnya betul-betul dari awal, dari video 1. Anda boleh langsung Google Ads, boleh traffic gratisan dulu, atau Facebook Ads dulu, itu terserah. Yang jelas, pastikan apapun yang Anda pilih, pastikan Anda nontonnya dari video 1. Jangan dilompat-lompat. Kenapa? Saya ngomong seperti ini sebenarnya demi kebaikan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena kalau langsung lompat-lompat, biasanya bingung, biasanya pusing. Jadi, satu per satu, itu saya tetap menyarankan Anda tontonnya 1 per 1. Oke, sudah jam 8 lewat nih nampaknya ya. Dan sudah ramai sekali. Saya langsung mulai saja webinar malam hari ini. Oke, kita langsung mulai saja. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Buat yang belum kenal, perkenalkan dulu, nama saya Fadel. Dan di Abdi Esenzo ini saya biasa membawakan webinar mingguan yang tiap Selasa, khususnya yang membahas tentang Google Ads. Ataupun kalau Anda sudah mengikuti event, khususnya training FB Ads, itu Anda pasti sudah kenal atau minimal berjumpa, kenal ataupun berjumpa dengan saya. Jadi, pada kesempatan malam hari ini, saya lebih tepatnya akan membawakan webinar mengenai Google Ads. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa langsung praktekkan agar bisa segera dapat hasilnya. Amin. Berdoa, dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, saya menyarankan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk fokus dulu. Pastikan fokus dulu, mau nanti buat yang baru masuk atau yang sudah dari awal standby, pastikan fokus dulu. Usahakan jangan chat dulu, karena ini materinya cukup bukan cukup penting lagi, ini sangat penting bahkan untuk Bapak Ibu teman-teman pahami dan bisa praktekkan. Jadi agar yang lain bisa fokus, agar Bapak Ibu juga bisa fokus. Yuk kita semuanya fokus, usahakan tidak chat dulu, pastikan jangan chat dulu ya, agar bisa fokus menyimak ke materi. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas apa saja. Ada 4 hal seperti biasa. Yang pertama ada 3 tips targeting yang efektif agar Anda bisa mendapatkan audiens yang tepat. Jadi ini nanti saya akan gambarkan lebih detail. Intinya Anda beriklan di Google Ads itu, sebelum Anda beriklan itu Anda harus istilahnya apa ya, mentarget orang-orang yang memang jadi incaran Anda. Anda ingin jual produk kan pasti punya target marketnya atau target pasarnya. Nah, di Google Ads Anda harus melakukan itu dengan tepat dan efektif. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Yang kedua, strategi agar iklan Google Search atau GSN Anda bisa muncul di YouTube dan di website-website besar lainnya. Jadi, bisa dibilang strategi yang akan saya sharingkan ini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi kalau Anda pahami, ini sama sekali tidak sepele. Ini sama sekali akan jadi luar biasa kalau Anda memahami hal ini. Kelihatan kecil, tapi kalau Anda paham dan Anda praktek, itu hasilnya akan bisa sangat jauh berbeda dibanding Anda tidak memahaminya. Yang ketiga, seperti biasa, saya juga tetap akan membahas produk, ya, product knowledge, dan berbagai promo, agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Jadi, kenapa dari Abdi dan Esenzo kami mengadakan berbagai promo? Tujuannya sederhana. Ya, yang paling penting adalah agar Anda bisa lebih bisa merasakan hasil lagi dari Anda bisa jualan atau praktek di Esenzo dan Abdi ini. Jadi
kami mengadakan promo tujuannya agar Anda lebih menikmati lagi sebenarnya itu ya. Yang keempat, seperti biasa juga ada sesi tanya jawabnya. Jadi nanti Anda bisa manfaatkan sesi tanya jawab ini di bagian akhir. Jadi buat yang mau bertanya nanti di akhir akan saya berikan kesempatan khususnya di sesi tanya jawab. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi sebelum saya jelaskan bagaimana tips targeting yang tepat, Anda perlu tahu dulu 6 jenis penargetan di Google Ads. Ini udah pernah saya bahas sebenarnya, dan buat yang udah nonton webinar-webinar saya sebelumnya, pasti udah cukup hafal dan cukup paham bahwa ini sebenarnya udah pernah saya jelasin loh gitu. Nah, cuman karena saya juga tahu banyak yang baru, makanya saya jelaskan ulang. Dan buat yang udah pernah dengar dan pernah nonton webinar saya sebelumnya, nggak apa-apa, justru dengan pengulangan, dengan Anda mengulang-ulang, itu Anda akan lebih ingat, Anda akan lebih paham. Karena pengulangan itu kunci. Kunci pembelajaran itu salah satunya pengulangan. Saya bisa Facebook Ads, bisa Google Ads sampai detik ini, itu karena saya banyak sekali melakukan pengulangan, khususnya ketika belajar. Oke, ada 6 jenis targeting atau penargetan di Google Ads. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang tipe penargetan yang namanya affinity. Di affinity itu iklan kita akan muncul ke orang-orang yang menyukai topik-topik tertentu. Kalau buat Anda yang sudah belajar Facebook Ads, ini mungkin istilahnya mirip-mirip dengan interest. Orang yang sukanya apa? Oke, jadi kita bisa mentarget orang yang sukanya, misalnya orang yang suka olahraga, orang yang suka makanan-makanan tertentu, orang yang aktivitasnya seperti apa, itu bahkan kita bisa target detail sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, in market. Jadi iklan kita bisa muncul atau kita bisa targetkan ke orang-orang yang sudah lebih tertarik, ya, atau bahkan sudah membeli, tapi di website lain. Jadi orang-orang, misalnya kita mau beriklan, contoh aja misalnya Sera ya, Sera untuk melangsingkan badan. Nah, orang-orang yang tertarik dengan melangsingkan badan itu kan biasanya mereka sudah pernah searching atau browsing website-website lain dan mungkin sempat mau beli produk pelangsing atau bahkan sudah beli produk pelangsing di tempat lain, di website lain. Nah, orang-orang tersebut yang sudah mengklik tombol add to cart itu, kalau misalnya Anda belanja, itu Anda masukkan ke keranjang ya. Jadi misalnya orang-orang udah masukkan keranjang di website lain atau bahkan sudah beli, itu bisa kita targetkan ya dengan menggunakan in market. Ini luar biasanya di Google. Makanya tadi saya bilang di awal, Google itu memang sedikit lebih unik ya dibanding platform iklan yang lain, karena memang banyak sekali variabel yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, remarketing. Iklan ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengunjungi website Anda. Jadi ini remarketing ini khusus kalau Anda memang sudah kalau Anda nanti ikut training FB Ads part 2, itu nanti diajarkan bagaimana caranya membuat landing page sendiri. Dan Anda kalau di Facebook itu Anda diajarkan memasang yang namanya pixel. Pixel itu ibaratnya trackingnya. Jadi dengan adanya pixel itu ibaratnya ada satu tombol yang kita ada satu alat atau tombol yang kita pasang di website itu untuk melacak siapa saja sih yang masuk ke website. Tujuan untuk apa? Untuk kita iklankan kembali. Jadi orang-orang yang udah masuk, kalau ibarat di toko nih, ada orang-orang yang udah masuk, itu ditandain siapa aja yang udah masuk. Begitu udah masuk, ya udah nanti begitu dia keluar lagi, misalnya nggak jadi beli ataupun beli, kita bisa iklankan lagi ke mereka. Jadi dalam tanda kutip kita bisa mengejar orang-orang yang kita tuju dengan iklan-iklan kita setiap hari. Jadi kita kayak ngejar-ngejar tapi tanpa Anda ngejar-ngejar, karena udah Google yang ngejar-ngejar kemanapun mereka pergi. Ini luar biasa, salah satu fitur yang sangat luar biasa di Google. Yang keempat, topik. Jadi iklan Anda akan muncul di website-website sesuai topik yang Anda mau. Jadi misalnya kalau, ya baik lagi, misalnya contoh iklan pelangsing badan. Itu Anda misalnya mau menargetkan di website-website yang membahas tentang cara diet atau olahraga untuk diet. Nah, iklan Anda bisa muncul di situ. Jadi kebayang ya, orang-orang yang membuka website cara diet, olahraga yang tepat untuk diet, kemudian makanan yang tepat untuk diet, itu kan berarti orang-orang yang memang ingin menurunkan berat badan atau ingin bisa lebih langsing. Kemudian iklan Anda muncul di situ, berarti tepat nggak? Tepat sasaran nggak? Tepat sasaran. Jadi kunci penjualan memang kunci dari penjualan adalah konten yang menarik ketemu dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai konten udah bagus karena orang yang nggak tepat, jadinya
tidak ada penjualan, akibatnya boncos iklannya. Jadi ini harus diperhatikan. Keyword, iklan akan muncul di website-website yang terdapat keyword-keyword tersebut. Jadi kalau website-nya terdapat kata-kata kunci, kata-kata pelangsing, cara menurunkan berat badan, itu bisa kita munculkan iklan kita sendiri, tergantung dengan keyword yang kita mau. Yang terakhir ada placement. Jadi iklan Anda akan tayang di platform yang Anda inginkan. Anda bisa menayangkan iklan Anda di berbagai website-website besar. Misalnya kalau saya sebut misalnya kayak di detik.com misalnya, atau di kompas.com dan seterusnya. Video di channel YouTube, bahkan di channel YouTube siapa nih yang subscribernya besar, itu Anda bisa mentarget ke situ ya. Nah, ini yang paling menarik dari Google. Anda bahkan iklannya bisa masuk ke YouTube, yang mana YouTube itu sosial media dengan pengguna terbesar loh, dan juga website-website besar rekanannya Google. Google itu punya rekan website yang sangat banyak loh. Jadi Anda bisa, ibaratnya Anda bisa ngiklan di situ dengan biaya yang bisa Anda atur sendiri. Nah, ini menariknya salah satu fitur yang ada di Google Ads. Oke, kita langsung saja ke materi malam hari ini. Jadi di malam hari ini kita langsung aja ya. Saya akan sharingkan dulu sesuai dengan yang pertama tadi adalah bagaimana tips targeting yang tepat. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan ke Bapak teman-teman semua. Karena tips targeting yang tepat ini penting agar Anda juga bisa menargetkan target market dengan sangat efisien. Jadi nggak asal target, mentang-mentang bisa target ke orang yang suka olahraga, ya Anda target juga ke orang yang suka misalnya apa ya, yang tidak ada hubungan, misalnya otomotif gitu ya misalnya. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa aja, tapi hasilnya apakah efektif? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, pastikan, ini tips, Anda pastikan siapkan catatannya, di foto boleh, di screenshot boleh, terserah Anda. Pastikan yang pertama, targetkan satu jenis niche atau market saja di dalamnya. Usahakan jangan lebih dari satu jenis targeting. Jadi misalnya kalau Anda targetingnya Anda ingin iklan Sera untuk pelangsing, misalnya Anda iklan itu Sera untuk melangsingkan badan. Pastikan targetingnya hanya di bagian situ aja. Jadi Anda targetnya ke orang-orang yang suka olahraga atau orang-orang yang suka buka website pelangsing dan seterusnya. Jadi jangan sampai melebar dari niche atau niche market yang Anda tuju. Jangan ke skincare gitu. Itu disarankan seperti itu. Kenapa? Ini sebenarnya kalau saya jelasin cukup panjang. Intinya, apalagi buat Anda yang baru mulai di awal, Google itu sebenarnya penggunanya sangat banyak. Jadi kalau Anda targetnya lebih dari satu niche, itu kan sangat banyak. Anda satu niche saja itu bisa banyak banget. Bisa sampai miliaran yang jadi target Anda. Jadi ibaratnya Anda cukup targetkan satu jenis market saja, nanti secara algoritma mesin Google, itu Google akan mempelajari, seiring berjalannya waktu, Google akan mempelajari siapa-siapa saja orang yang memang tertarik dengan iklan Anda, sehingga nanti lama-kelamaan iklan Anda bisa jadi lebih akurat atau lebih bagus. Karena algoritma mesin Google itu seperti itu, di awal tuh belajar mencari audiens yang tertarik dengan iklannya itu siapa aja, dikumpulin dulu datanya. Begitu datanya kekumpul, nanti Google akan dengan mudah mencarikan orang-orang yang memang tertarik dengan iklan Anda. Nah, ini luar biasanya beriklan di Google. Karena bisa saya bilang Google itu cerdas sekali, pintar sekali. Bahkan sempat buat di suatu training, saya sempat dengar trainernya bilang, waktu itu Google Ads ya, Google itu cerdas banget, pintar banget. Bahkan Google tuh lebih tahu siapa Anda daripada diri Anda sendiri. Dengernya serem ya, tapi memang benar, memang Google itu cerdas sekali. Jadi ya udah, karena memang Google itu canggih dan cerdas sekali, justru dimanfaatkan untuk Anda ambil keuntungan sebesar-besarnya. Makanya rugi banget kalau sekarang Anda tidak menguasai Google. Karena ini saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya, biar Anda paham juga. Karena justru yang membuat akhirnya saya mau serius ngiklan di Google, karena saya memahami fakta-fakta ini. Salah satunya, di masa seperti sekarang, di mana pergerakan kita di luar itu banyak dibatasi, tapi pergerakan di internet justru, salah satu contohnya adalah tingkat pencarian di Google itu meningkat sangat drastis. Anda boleh cek datanya di Google. Tingkat pencarian di Google di masa sekarang ini itu meningkat drastis. Saya lupa berapa kali lipat dari biasanya. Nah, bayangkan kalau Anda sudah menguasai Google Ads dari sekarang, itu berapa banyak transaksi yang
akan ada dan Anda kan kecipratan berapa besar itu Anda bisa bayangkan sendiri. Ya, dengan tingkat pencarian yang besar, otomatis Anda kan bisa mendapatkan entah itu calon pembeli Anda ataupun reseller Anda dari Google. Karena memang sudah banyak member Abdi dan Esenzo yang sudah mendapatkan omset ataupun bahkan reseller dari Google. Ya, menarik sekali. Kalau mau tahu lebih detail nanti pastikan nonton video training center terbaru. Oke. Yang kedua, jangan terlalu banyak menuliskan targeting, paling banyak 5 kata kunci aja. Jadi misalnya Anda jangan sampai terlalu banyak juga, karena prinsipnya ingat tadi di awal, kita cukup targetkan ke beberapa saja. Nanti selebihnya biarkan Google yang mencari. Itu di awal saya juga, wah Google kan bisa sespesifik itu ya, udah targetingnya sespesifik mungkin aja. Nggak usah. Justru di awal cukup beberapa saja, nanti biarkan Google yang mencari sisanya. Google yang mencari orang-orang yang tepat. Jadi ibaratnya Anda nggak perlu pusing-pusing, cukup sekali setting, karena Anda juga kan ngiklan di Google kan bayar juga ya, kan traffic berbayar namanya. Ya biar namanya juga kita bayar, ya udah biarkan Google yang mencari setelah itu. Jadi di awal kita cukup setting sekali aja. Oke. Yang ketiga, jika ingin menargetkan pada banyak niche, nah ini penting nih, lakukan pada ad group yang berbeda. Jadi buat yang sudah tonton video saya sebelumnya, struktur di Google tuh ada 3. Ada campaign-nya. Campaign itu tujuan iklannya mau seperti apa, ya. Anda ingin mendapatkan apa setelah beriklan di Google. Yang kedua, ibaratnya nih campaign ini kayak rumah. Di dalam rumah itu kan ada ruangan-ruangan lagi di dalamnya. Ya, jadi ad group itu kayak ruangannya. Dalam satu campaign ini ada berbagai ad group. Ad group yang ini misalnya temanya kata kuncinya A, yang yang ad group yang kedua kata kuncinya B, ad group yang ketiga kata kuncinya C. Jadi kalau ingin menargetkan banyak niche, itu lakukan di ad group yang berbeda, jangan sampai di ad group yang sama. Oke. Nanti intinya biar paham apa itu campaign, apa itu ad group, apa itu ads, ditonton lagi video training center karena udah dijelaskan dengan detail, udah saya jelaskan detail di situ, jadi pastikan ditonton kembali. Oke. Jadi ini tipsnya, ada 3 yang perlu Anda pahami, ini yang paling dasar. Pastikan Anda pahami, boleh dicatat, boleh difoto. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke bahasan praktek. Ya, jadi malam hari ini kita nggak cuma bahas teori aja, tapi kita juga akan praktek juga. Oke. Langsung saja saya praktekkan ya di Google Ads-nya. Nah, ini adalah dashboard Google Ads Anda. Oke. Kalau Anda udah biasa atau familiar iklan di Google, itu biasanya Anda udah sangat familiar dengan dashboard ini. Oke. Ini di sini saya tidak akan praktek iklan dari awal lagi karena akan terlalu panjang dan waktunya saya yakin nggak cukup. Jadi saya ambil intinya aja khususnya di bagian targeting. Oke. Bagaimana cara membuat campaign? Seperti biasa, diklik tanda plusnya lalu pilih new campaign. Kemudian untuk tujuannya sebenarnya ini saya boleh kasih tahu ke Bapak Ibu teman-teman semua sekali lagi, untuk tujuan di Google itu Anda tidak harus terpaku dengan salah satu. Anda boleh sebenarnya relatif tidak ada bedanya kalau di Google. Tapi kalau saya biasanya pilih sales. Jadi biar Google nyari orang-orang yang emang mau beli gitu, kurang lebih gitu. Dan kalau targeting kita memang harus menggunakan tipe iklan display. Maksudnya bukan display, maksudnya selain dari search, kalau Anda ingin menggunakan targeting. Bisa display, discovery, ataupun video, ataupun shopping, ya. Tapi untuk yang saya praktekkan di sini, ini discovery, ya. Kenapa discovery? Karena sebenarnya pada dasarnya, kalau Anda iklan di Google Discovery, pertama, itu akan membuat iklan Anda jauh lebih mudah diterima Google. Ini sedikit tips ya. Mungkin ini sedikit update yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau baru pertama kali iklan di Google Display, biasanya kalau Anda beriklan dengan tipe display atau discovery atau video, biasanya yang paling mudah di-approve itu yang discovery. Itu pertama, kenapa discovery? Karena paling mudah di-approve. Yang kedua, ini yang menarik nih. Iklan Anda walaupun hanya dengan banner, itu bisa masuk ke YouTube, Gmail itu ya di email Gmail Anda ya. Anda kalau buka email atau buka YouTube sering kena iklan nggak sih? Iklan yang bentuknya banner-banner, entah di samping, di atas. Pasti sering kan? Nah, itu iklan Anda bisa masuk di situ. Discover itu di Google ketika Anda ingin mencari sesuatu, ada aja iklan kan di bawahnya kadang-kadang. Jadi, ini bahkan sebelum calon konsumen Anda mengetikkan sesuatu di Google, itu iklan Anda bisa muncul duluan. Jadi, ini luar biasanya iklan discovery. Ya, jadi di awal saya pilih discovery, jadi malam hari ini juga saya akan
contohkannya discovery, lalu continue. Ingat sekali lagi saya tidak akan mencontohkan dari awal karena akan terlalu panjang waktunya. Yang akan saya fokuskan di sini adalah bagaimana kita mentarget, ya melakukan targeting yang tepat. Di sini yang akan saya contohkan. Karena di discovery itu targetingnya memang cukup sederhana dibandingkan iklan yang di Google tipe yang display ataupun yang video. Memang secara targeting memang lebih sederhana ya. Oke. Wah, ini refresh dulu ya sebentar. Jadi secara targeting itu di discovery itu kita cuman pakai affinity atau interest atau yang kedua demografi. Jadi cuman menggunakan dua itu saja. Dan itu sudah cukup untuk membuat iklan Anda bisa menjangkau ke banyak sekali orang. Itu udah sangat cukup. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Discovery campaign. Oke. Nah, ini dia. Jadi di discovery itu nanti, ini tadi kita baru masuk di bagian campaign, nanti kita atur dulu, setelah ini kita akan atur bagian campaign apa saja yang perlu kita atur, dan kemudian setelah itu ada di bagian ad group, di situ nanti kita mengatur audiensnya siapa, targeting kemana, itu lebih tepatnya di bagian ad group ya. Oke, untuk penamaan, ini saya menyarankan penamaan yang sesederhana mungkin aja. Dan penamaan pastikan diperhatikan, jangan sampai Anda tidak memperhatikan penamaan, karena ini penting. Nanti Anda akan bingung kalau Anda sudah membuat banyak iklan ya. Jadi misalnya tadi kan discovery ya. Discovery misalnya Anda ingin beriklan produk apa, langsung tulis saja. Misalnya anggaplah Anda ingin beriklan Sera. Oke. Itu aja cukup kok, Sera 1 misalnya. Itu aja cukup. Jadi sesederhana mungkin aja, nggak perlu yang terlalu ribet ya. Kemudian untuk lokasi, nah ini lokasi saya sarankan Anda tidak mentargetkan Indonesia langsung, tapi Anda input aja kota-kotanya. Itu akan lebih efektif. Kenapa? Nah ini saya kasih tahu aja kenapa lebih efektif. Karena nanti Anda akan bisa mengetahui kota mana saja yang paling menghasilkan. Kota-kota yang tidak menghasilkan nanti bisa Anda hilangkan. Kota-kota yang menghasilkan Anda bisa menaikkan biddingnya atau budgetnya. Oke. Dan ini makanya Anda jangan kaget nih. Di sini Anda bisa menjangkau 2,2 B itu billion ya. Bukan juta, tapi billion itu miliar. Jadi banyak sekali memang banyak sekali ya. Kemudian ini saran saya kalau lokasi Anda bisa pilih yang Indonesia. Di bawahnya, ini Anda langsung target ke kota atau ke provinsinya masing-masing aja. Misalnya Jakarta. Ini saya contoh aja ya, biar cepat. Jadi saya contohin nggak banyak. Nah, Jakarta provinsi. Anda pilihnya target, jangan exclude. Karena kalau exclude berarti Jakartanya jadinya nggak kena. Jadi pilihnya target. Kemudian provinsi mana lagi? Misalnya Jawa Barat, ya West Java. Jadi nanti akan ada banyak targetingnya dari. Misalnya Anda tulis 20 provinsi, Anda tulis semua. Nanti dari 20 itu akan ketahuan mana yang hasilnya paling efektif. Itu akan ketahuan Bapak Ibu semuanya ya. West Java, Anda pilih target. Nah, seperti ini. Nah, di sini Anda cuma milih Jakarta dan Jawa Barat saja. Itu potensi iklan Anda bisa menjangkau 650 juta orang. Itu banyak sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Kemudian anggap aja nanti Anda bisa tambahkan provinsi mana lagi yang mau Anda tuju. Kemudian bahasa, pilih 2 aja, Indonesia, Inggris. Jadi ini maksudnya bahasa yang digunakan di gadget mereka, entah di handphone mereka ataupun di laptop mereka. Kemudian untuk bidding ini biasanya di awal masih CPM ya, cost per million impression, atau CPC. CPC itu cost per click ya. Jadi kalau di awal pakainya CPC aja. Berapa CPC-nya? Kalau CPC saran saya di angka 1000-an aja ya, 1200, 1500, pokoknya di bawah 2000 tapi di atas 1000 ya. Kemudian budget saya sarankan minimal banget di awal 100.000. Kenapa 100.000? Tenang aja Bapak Ibu teman-teman semua, kalau budget terbatas tetap settingnya dari 100.000
Karena nanti kenyataannya di lapangan itu tidak akan dihabiskan semuanya oleh Google. Jadi enaknya di Google tuh belum tentu Anda set 100.000, belum tentu habis. Tergantung yang ngeklik, tergantung iklan Anda tuh bersaing atau enggak bidnya nih. Karena kalau bidnya terlalu kecil, kan yang masang iklan di Google banyak, masing-masing tuh masang bid tuh, masang nilai bid atau nilai lelang lah, gampangnya gitu. Nah, yang nilainya tidak bersaing atau mungkin yang karena penentu untuk iklan Anda bisa tampil itu bukan cuma bid saja, tapi banyak faktor, kualitas, landing page dan seterusnya itu banyak sekali faktornya. Nah, nanti Google akan ibaratnya akan memutar iklan Anda nanti ditampilinnya tuh ketika kapan itu udah Google yang ngatur gitu. Nah, untuk iklan kita bisa muncul, bisa bersaing, salah satunya yang harus diperhatikan itu bid dan juga kualitas relevansi iklan kita. Itu sebenarnya udah saya jelaskan sih di webinar-webinar sebelumnya, atau di video training center juga udah ada, pasti kan ditonton agar Anda bisa paham. Nanti 100.000, pertama kalau bidnya nggak bersaing, ini belum tentu keluar budgetnya. Kalaupun udah bisa keluar budgetnya, itu kalau belum terlalu besar, biasanya awal-awal nggak langsung 100.000 per hari, biasanya ya paling setengahnya atau 70.000 dikit-dikit, atau bahkan kalau memang dikit banget ya cuman puluhan, atau cuman belasan, atau paling mentok 10-20 ribu kalau memang masih sedikit yang ditampilkan. Oke, kemudian ini campaign sudah beres, sekarang kita masuk ke ad group. Nah, di ad group, di sini Anda kasih nama sesuai dengan target yang mau Anda cari. Nah, kalau untuk, ini bedanya nih, ini kalau iklan discovery, Anda bisa mentarget dari dua sisi. Pertama, dari sisi audiens. Anda perhatikan baik-baik. Dari sisi audiens, dan juga dari sisi demografi. Demografi ini wajib Anda isi. Kenapa saya bilang wajib? Karena ini akan menentukan nanti Anda mau mentarget orang usia berapa sampai berapa. Kemudian selain usia ini ada gendernya, laki-laki, perempuan atau semuanya. Kemudian ini dari status keluarga, apakah sudah jadi orang tua atau masih single, ini kita bisa target di sini. Dan yang terakhir ini ada household income, ini penghasilan. Tapi untuk Indonesia ini belum bisa ya, setahu saya ini belum bisa nih, karena ini ada catatan juga dari Google. Household income atau data penghasilan itu hanya tersedia di beberapa negara saja. Dan setahu saya di Indonesia belum. Jadi Anda nggak perlu target ini, cukup 3 ini aja. Oke, ini saya ambil contoh aja. Anda ingin mentarget orang-orang yang suka dengan, ini kan affinity nih. Ini tipe targetnya ini affinity semua. Oke, di sini kalau Anda mau browse, di sini nih, Anda bisa mentarget dari demografinya, bahkan dari pendidikannya, status pernikahannya, kemudian dari status rumahnya, apakah orang yang Anda target masih ngontrak atau memang sudah punya rumah sendiri, bahkan Anda bisa target dari sisi demografinya. Kemudian affinity itu ya interest, mungkin kalau di Facebook Ads mirip seperti interest ya. Anda bisa target di sini orang-orang sukanya apa. Oke, di sini Anda tinggal pilih aja. Oke, tinggal pilih. Kemudian Anda bisa target lagi dari sisi in market ya. In market itu ya orang-orang yang tertarik dengan apa? Orang-orang yang mempunyai ketertarikan dengan sesuatu tapi pernah bertransaksi atau pernah mengunjungi website-website yang temanya ini nih. Nah, ibaratnya aktivitas digital Anda tuh arahnya kemana, itu bisa ditarget dari sini. Aktivitas digital customer Anda itu arahnya kemana, bisa ditarget ke sini. Jadi kalau menargetkan, misalnya contoh ya, ini ada baby and children's product. Jadi kalau kita mentarget ini, artinya kita mengincar orang-orang yang suka buka website atau Instagram atau apapun itu yang kaitannya dengan produk-produk anak. Ya, misalnya baju anak, Pampers, minyak telon anak, misalnya contoh ya. Misalnya contoh Anda jual misalnya contoh Anda jual baju anak. Tentu kan Anda ingin mencari customer yang memang sukanya itu dan browsingnya ya tentang anak aja, keperluan anak. Nah, itu kan sangat tepat. Itulah enaknya iklan di Google, bisa sedetail itu loh teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke contoh. Tadi di awal kan saya ingin mencontohkan Anda ngiklan apa tadi ya, untuk pelangsing misalnya. Ya udah, Anda di sini bisa mencontohkan di sini di affinity-nya. Pelangsing misalnya Anda ngincer orang-orang yang suka dengan, ini kalau ini food and dining misalnya, bisa juga olahraga, sport and fitness. Jadi orang-orang yang suka olahraga emang lagi berusaha untuk melangsingkan
dan butuh sesuatu untuk ngebantu bisa langsing. Dalam hal ini misalnya Sera. Ya udah, kita bisa contoh misalnya ini ya, sport and fitness, Anda centang, lalu di sini health and fitness buff. Jadi orang-orang memang suka dengan aktivitas atau kegiatan fitness. Jadi orang-orang fitness yang Anda incar, gampangnya gitu. Oke, kalau sudah, jangan lupa demografinya. Nah, di bagian bawah nih, demografi jangan sampai terlewat. Tentukan Anda mau umur berapa sampai berapa, ya. Jangan sampai seperti ini terlalu lebar. Jadi ingat tips targeting tadi, jangan terlalu lebar. Buat itu sespesifik mungkin. Contoh dari sisi gender, unknown-nya dihilangkan ya centangnya. Jadi Anda mau ngincar laki-laki, perempuan, atau semuanya. Oke. Kalau mau perempuan doang, ya Anda tinggal pilih male ya. Kalau mau laki-laki aja berarti female. Kalau mau dua-duanya, centang dua-duanya. Ya anggap aja saya ngincar yang perempuan aja. Kenapa? Karena biasanya ini sedikit ini sedikit yang saya lakukan aja. Saya biasanya kalau ngiklan produk-produk Ezenzo itu, saya selalu ngincer market wanita. Kenapa market wanita? Ini ada satu data yang Anda kalau tahu pasti terkejut. Ya jadi memang pertama dari segi data memang wanita jauh lebih impulsif dari sisi belanja, dari sisi mereka lebih mau dan lebih berani untuk keluar uang untuk belanja, apalagi kaitannya dengan berat badan mereka. Karena selama saya ngiklan produk pelangsing, misalnya Sera, rata-rata pembeli saya wanita. Makanya saya ngincar langsung aja wanita biar dioptimalin sama Google. Usia ya bisa, kalau saya biasanya di usia 25 sampai, saya nggak mau ngincar yang terlalu senior juga, jadi biasanya saya 25 sampai 44. Oke. Yang unknown-nya dihilangkan centangnya, kemudian parental status, apakah sudah jadi orang tua atau belum? Biasanya saya lebih ngincar yang sudah berkeluarga ya. Jadi not parent-nya itu ini Anda hilangkan ya. Dan untuk penghasilan nih Anda hilangin aja ya, centang-centangan Anda hilangin, karena di Indonesia memang belum bisa. Setahu saya di Indonesia belum ya, baru di beberapa negara. Khususnya di Amerika ini udah ya. Sudah, kalau sudah, nah kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah, Anda tinggal membuat kontennya ya, iklannya. Kontennya di sini itu berupa banner dan juga berupa headline ataupun description. Jadi Anda buat sendiri nanti di sini. Di sini saya tidak akan membahas karena akan terlalu panjang. Anda bisa lakukan sendiri, bisa tonton webinar sebelumnya, atau langsung tonton aja video training center yang terbaru. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua nih, karena waktunya juga terbatas. Nanti Anda bisa tonton kembali di dashboard training center Anda. Oke, nah yang kedua, ini yang tadi mau saya bahas. Bagaimana agar iklan GSN Anda bisa masuk ke YouTube dan web lainnya. GSN itu apa? GSN itu Google Search Network. Jadi iklan yang hanya akan muncul ketika calon pembeli Anda melakukan pencarian. Ketika calon pembeli Anda ngetik sesuatu di Google, Anda bayangkan diri Anda sendiri aja deh. Kalau mau nyari sesuatu apa-apa sekarang di mana? Di Google, bener ya? Nyari apapun itu di Google ya. Ketika Anda mengetikkan jual pelangsing badan atau jual apapun lah, misalnya essential oil Jakarta misalnya, kebetulan tinggalnya di Jakarta, jadi pengen dapat essential oil tapi yang jual di Jakarta aja biar gampang, ceritanya seperti itu. Nah, jadi GSN itu iklan kita baru muncul kalau orangnya nyari. Kalau orangnya nggak nyari ya nggak muncul. Analoginya kalau di toko konvensional, toko offline, GSN itu Anda cuman buka toko, terus pasang spanduk, ya udah nunggu orang yang mau beli aja, nunggu orang yang datengin. Jadi bukan kita yang datengin calon konsumen, tapi orang yang datengin kita atau calon konsumen yang datengin kita. Jadi trafficnya memang cukup terbatas. Tapi kalau Anda paham bagaimana cara mengoptimalkan, ini juga bisa jadi satu senjata yang luar biasa. Nah, karena Google Search Network ini trafficnya terbatas, jadi pastikan Anda juga kalau bisa membuat iklan GSN atau Google Search Anda masuk ke YouTube, ke website-website besar lainnya, itu akan lebih baik, akan lebih bagus ya. Nah, kenapa iklan Anda penting sekali untuk bisa masuk ke YouTube dan web besar lainnya? Sederhana, ingat GSN itu trafficnya cukup terbatas. Nah, agar bisa lebih luas lagi targetnya, ya udah pastikan Anda bisa membuat seperti ini. Nanti saya jelaskan. Jadi agar iklan Anda bisa menyebar jauh lebih luas lagi, karena market atau pengguna Google itu sangat besar, Bapak Ibu semua.
besar sekali. Sebesar apa Anda boleh tonton di video training center saya. Yang kedua, efektivitas. Nah, jadi dengan biaya relatif kecil, Google Search Network itu bisa dibilang, Anda ngiklan di Google GSN itu, biayanya, Anda nggak butuh biaya besar, biayanya relatif kecil. Tapi, dengan Anda memahami ini, iklan itu bisa menjangkau ke sangat banyak orang yang bisa berpotensi mendatangkan lebih banyak pengunjung ke website atau ke landing page, otomatis bisa mendatangkan pembeli. Oke, jadi memang prinsipnya adalah agar bisa lebih luas dan juga efektif. Itu prinsipnya. Jadi kenapa Anda perlu menguasai teknik ini. Oke, nah sekarang saya akan praktekkan langsung bagaimana caranya agar iklan GSN atau Google Search Anda bisa masuk ke website-website tadi. Oke, ini saya langsung saja praktekkan. Jadi seperti biasa, yang perlu Anda ingat ya baik-baik kalau mau iklan di Google itu ya pertama dari dashboard ini Anda klik dulu tanda plus ya di sebelah sini nih nanti ada tanda plus, Anda klik, dan Anda mulai beriklan lagi dari awal. Oke. Ini tanda plusnya. Oke, ini harus ya. Anda langsung klik aja di campaign ini, diklik. Nanti akan langsung diarahkan untuk Anda membuat iklan lagi. Oke. Saya refresh saja biar bisa lebih cepat semoga. Nah, pada dasarnya ketika Anda membuat iklan Google Search yang agar bisa masuk ke YouTube, ke website-website besar yang lain. Jadi ya gambaran gampangnya ketika Anda buka YouTube ya, terus mengetikkan suatu kata kunci kan suka ada iklan-iklan tuh di atasnya. Nah, itu kalau Anda memaksimalkan ini, Anda mengaktifkan fitur display-nya, itu nanti iklan Anda bisa masuk ke berbagai channel besar ya, seperti YouTube ataupun website-website besar lainnya. Ini luar biasa nih. Oke, kelihatannya sepele, tapi kalau Anda paham ini jadinya nggak sepele ya, jadinya nggak kecil lagi, akan jadi besar. Oke. Oke, sudah ramai banget ya, udah yang hadir malam hari ini. Nanti untuk sesi tanya jawab tenang aja di sini juga, tapi nanti lebih tepatnya di bagian akhir ya, setelah saya praktekkan. Oke, setelah sesi ini nanti kita masuk ke sesi produk, baru di bagian akhir nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Nah, lebih tepatnya di bagian campaign sini kita akan masuk ke new campaign, tanda plus ya, yang seperti ini di sini. Ya. New campaign, tanda plus, lalu pilih new campaign. Oke, sebentar. Nah, ya ini new campaign. Kemudian setelah Anda pilih new campaign, nanti Anda pilihnya yang Google Search seperti biasa. Nanti ada satu hal yang jadi pembeda. Bedanya cuma di situ aja, tapi itu nanti akan membuat iklan Anda bisa muncul di mana-mana. Cuma hal doang bedanya ya. Misalnya di sini Anda pilih sales. Kemudian di sini Anda pilih search ya. Search. Karena kan kita Google Search atau GSN, pilihnya website. Kemudian kalau sudah, Anda bisa langsung continue. Oh, ini ditampilin dulu aja websitenya ya. Ini misalnya aja nanti Anda ambil dari dashboard atau dari tools landing page Anda masing-masing. Ini saya contoh aja ya, akademisidigital.com. Kalau sudah, nanti langsung continue. Nah, di sini lebih tepatnya, Anda akan mulai men-setting agar iklan Anda bisa kemana-mana. Nggak cuma di bagian Google aja. Karena kan kalau cuma di bagian pencarian Google aja, kan cukup sempit. Nah, tapi bahkan Anda bisa. Nah, biasanya dulu, ini lebih tepatnya di bagian sini. Mungkin dulu kalau nonton webinar saya sebelumnya, saya nyuruhnya search aja. Displaynya jangan dicentang, bener ya? Nah, kalau Anda ingin iklannya agar bisa kemana-mana, pastikan ini dicentang. Jadi nanti iklan Anda bisa muncul di, misalnya ya, di YouTube seperti ini. Contoh misalnya, seperti ini,
Ketika mengetikkan kata kunci di YouTube, jual pelangsing misalnya ya, ini contoh aja, biar Anda kebayang nanti munculnya itu di mana sih. Nah, ketika Anda tahu, oh muncul di situ ya, pasti Anda akan sangat tertarik. Bayangin kalau iklannya muncul di sini. Nah, ini contoh seperti ini nih, Telkomsel, ini kan muncul nih iklannya di sini. Padahal Anda membuka YouTube, niatnya menonton video tapi ada iklan di sini. Nah, di YouTube sendiri kan pengunjungnya itu besar sekali Bapak teman-teman semuanya. Jadi bahkan ketika orang mengetikkan jual pelangsing badan misalnya, nanti iklannya bisa muncul. Nah di sini nih bisa muncul di sini. Kebayang kan betapa luar biasanya, karena memang pengunjung di Google itu, khususnya di YouTube ya, itu banyak sekali, dan semua cara men-setting iklan di sini itu dari Google Ads. Makanya pastikan Anda pahami, dan kabar baiknya di training center itu Anda sudah dijelaskan, disediakan semua materinya lengkap. Anda tinggal betul-betul pelajari aja. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau untuk Google Search, Anda nggak perlu target audience ya. Ini nggak perlu. Yang penting adalah nanti di kata kunci. Ya, kata kunci nanti lebih tepatnya di bagian ad group. Jadi ini diselesaikan dulu. Diselesaikan, setting budget. Audiensnya nggak perlu dikosongin. Misalnya budgetnya 200.000. Ingat, belum tentu 200.000 habis kok. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Kemudian set biddingnya. Biasanya kalau masih cost per klik ya udah di angka 1.000 sampai 2.000, paling banyak jangan sampai 2.000, paling banyak 1.700 saja. Kurang lebih kalau sudah, nanti baru Anda masuk ke bagian berikutnya untuk nentuin kata kunci apa yang akan Anda targetkan. Misalnya kalau pelangsing ya bisa jual pelangsing badan, atau kalau misalnya ini iklannya mau nyari reseller, ya udah berarti peluang bisnis atau apa itu kan nanti Anda bisa cari di sini ya. Untuk kata kunci apa aja yang bagus, itu Anda bisa cari dulu, riset dulu di Google Keyword Planner ya. Itu sebenarnya udah saya jelaskan juga di webinar-webinar sebelumnya, jadi Anda bisa tonton. Oke, itu saja untuk praktek. Sekarang saya masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi produk. Nah, khususnya sekarang ini Anda harus paham dulu nih produk-produk apa aja yang ada di Zenzo. Karena pada dasarnya, kalau mau dapat hasil besar ya, Anda harus punya penjualan produk yang besar. Gimana caranya punya penjualan produk yang besar? Pertama, pastikan pakai produknya. Nah, itu nomor 1 tuh. Karena itu udah jadi rahasia umum. Member-member Zenzo dan Abdi yang memang punya penjualan besar dan dapat reward-nya, rata-rata memang mereka pemakai produk. Anda boleh cek ke member-member yang memang besar sekali penjualannya, mereka rata-rata tuh pemakai produk, dan mereka merasakan testimoni atau manfaat dari semua produk yang ada di Zenzo, sehingga mereka jual ke orang juga jadi lebih gampang. Anda bayangkan ya, Anda kalau mau jualan produk, tapi Andanya sendiri nggak pakai, otomatis jadinya nggak tahu. Susah nggak kira-kira? Susah jelasinnya. Gimana mau bikin orang yakin kalau kita sendiri nggak yakin? Gimana cara bikin kita yakin? Ya, Anda coba. Satu-satunya cara cuma itu. Oke. Untuk hari ini saya akan membahas lebih dalam, tapi sedikit aja, tentang propolis ya. Jadi propolis ini di Indonesia memang terkenal sekali bagus untuk berbagai masalah kesehatan. Propolis itu apa sih? Propolis itu getah yang dihasilkan oleh lebah madu. Dan bisa dibilang para peneliti juga sudah menemukan setidaknya ada 300 senyawa aktif yang terdapat dalam herbal tipe propolis ini. Yang mana kebanyakan senyawa yang terdapat dalam propolis tersebut itu mengandung antioksidan. Karena ada antioksidannya, makanya bisa membantu berbagai masalah kesehatan dan bahkan penyakit-penyakit yang cukup berat. Oke. Antioksidan yang dihasilkan itu bisa melawan penyakit-penyakit dan kerusakan sel-sel pada tubuh. Nah, ini untuk lebih detailnya, manfaat propolis untuk kesehatan itu banyak sekali. Mengobati luka, bisa membantu untuk menguatkan tubuh ketika terkena kanker atau mencegah kanker. Ya, anti di sini lebih ke mencegah ya, bukan mengobati. Oke. Kemudian yang ketiga bisa untuk perawatan gigi dan mulut, menjaga kesehatan kulit dan menjaga daya tahan tubuh. Karena pada dasarnya, kenapa bisa jaga daya tahan tubuh? Karena ada antioksidannya. Antioksidan itu berfungsi untuk menangkal semua radikal bebas dan racun-racun yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Oke. Dan gimana caranya untuk menikmati propolis di Zenzo? Nah, ini kabar baiknya nih.
Karena di Essenzo sudah ada beberapa varian propolis seperti Moringa propolis ini. Ini kecil tapi memang praktis sekali, tinggal diteteskan ke air minum Anda. Bagus sekali untuk antioksidan, menangkal radikal bebas, meningkatkan produksi ASI, antibiotik alami, dan juga membantu ringankan berbagai penyakit, misalnya seperti batuk, radang tenggorokan, atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Jadi, simpel banget, cuman ditetes ke air putih Anda, dan ibaratnya rasanya enak-enak aja, nggak ada yang membuat Anda ngerasa nggak enak, pokoknya soal rasanya tidak mengganggu Anda lah, sama sekali tidak mengganggu. Lalu Anda minum, itu bisa membuat daya tahan tubuh Anda bisa lebih meningkat. Ya. Yang kedua ada madu Prosit Honey. Itu di dalamnya ada propolis juga. Ya. Fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, antioksidan untuk menangkal radikal bebas, anti mutan yaitu mencegah pembelahan sel yang tidak sempurna, karena itulah yang menyebabkan Anda bisa terkena tumor ataupun kanker. Jadi ini sangat bagus sekali, dan kabar baiknya produk tersebut yang tadi saya jelaskan di sini, ini kebetulan bulan ini sedang promo buy one get two, dan itu berlaku kelipatan. Tidak hanya promo buy one get two, nah di sini ya, Prosit Honey, ini kalau beberapa member udah akrab dengan propolis honey ya, Prosit, kita nyebutnya Prosit sekarang, Prosit Honey, dan juga Moringa propolis, ini buy one get two dan berlaku kelipatan. Selain itu juga ada Mori Sweet Honey, itu ada ekstrak daun kelornya Moringa ya. Jadi ini buy one get two dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan biasanya buy one get two kan kita sebulan ya kalau kita mengadakan, tapi kenyataannya biasanya tuh nggak sampai sebulan itu udah stoknya udah menipis bahkan habis. Jadi pastikan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan nggak hanya buy one get two aja, tapi ada juga promo-promo seperti paket slimming, paket skincare, paket imun. Nah, itu terdiri dari berbagai produk, dan juga ada promo diffuser gratis essential oil, itu luar biasa sekali. Belum pernah ada promo ini sebelumnya, ini mumpung ada jadi dimanfaatkan, dan saya pribadi sangat memanfaatkan promo ini untuk apa ya, untuk untuk menarik calon konsumen pastinya. Karena khususnya essential oil ya, ketika saya jualan essential oil, peppermint, lavender, itu konsumen banyak sekali yang tertarik dengan promo diffuser gratis essential oil. Nah, ini sangat menarik, jadi itu akan sangat meledakkan omset Anda. Jadi karena memang saya sudah membuktikan, jadi tinggal Anda betul-betul manfaatkan promo ini aja, karena semua promo ini kita adakan untuk member agar bisa lebih untung. Nah, ini khusus untuk hitungan produk buy one get two. Kalau Anda betul-betul manfaatkan, Anda bisa dapat untung sekali loh. Anggap aja Anda belanja 10 juta. Ya nggak harus 10 juta sih. Anda bisa sesuaikan dengan budget ataupun kemampuan Anda masing-masing. Ya. Andai pun Anda yaudah langsung aja, karena Anda akan sangat untung. Kenapa? Karena dari Anda belanja misalnya 10 juta, itu Anda dapat cashback nggak? Ya buat Anda yang basic ke atas itu dapat ya 20% ya minimal. Plus selisih harga 15%. Jadi 3.500.000 kurang lebih. Anggap aja dari pembelanjaan tersebut, kan Anda belanja 10 juta dapat cashback, berarti kalau di total nih 2 juta tambah 1,5 kan 3.500.000. Itu Anda baru dapat cashbacknya aja. Pertanyaannya, Anda dapat bonus produknya lagi nggak? Kan buy one get two-nya berlaku kelipatan. Kalau Anda belinya 10, dikirimnya 20. Anda belinya 50, dikirimnya 100, dan seterusnya. Tanpa batas. Jadi, dari pembelanjaan Anda 10 juta, kan Anda dapat bonus produk lagi 10 juta. Betul ya? Dan 10 jutanya Anda jual kembali. Kebayang kan? Untungnya berapa? Anda tinggal kali 10 juta dikali harga konsumen, itu kan berarti Anda ambil untung 15%. 11.500.000. Berarti keuntungan Anda 11.500.000 tambah 3.500.000, 15 juta keuntungannya. Menarik? Wah, menarik banget pastinya. Makanya wajar kalau tiap ada promo buy one get two, itu banyak sekali yang memanfaatkan, dan omsetnya jadi melesat. Karena memang udah terbukti. Jadi promo dimanfaatkan. Itu salah satu ciri member yang sukses, itu kalau ada promo dimanfaatkan. Oke. Kenapa kita adakan? Agar Anda bisa lebih mudah lagi memenangi semua reward yang ada di Abdi. Ada Abdi dan Essenzo, ada handphone, laptop, motor, dan juga umroh ataupun ke tanah suci masing-masing. Pertanyaannya, Anda mau nggak dapat reward-reward seperti ini? Di luar sana, Anda cuma belajar digital marketing, dapat ilmu sekali, udah selesai. Di sini kan enggak, ya. Malah jadi fasilitas. Di luar sana harus bayar mahal, di sini jadi ilmu malah jadi fasilitas. Di luar itu, Anda selain mendapatkan peluang bisnisnya, dapat uangnya, dapat sehatnya karena produknya kesehatan,
Anda juga bisa dapat reward-nya, ya. Mana tahu ada yang punya doa atau punya impian ingin ke tanah suci, ingin punya motor baru, laptop baru, handphone baru, mana tahu ada yang punya doa seperti itu, ya bisa jadi ini adalah jawaban dari doa teman-teman masing-masing. Karena Tuhan menjawab doa kita lewat manusia. Mana tahu ini jalannya, jadi yaudah manfaatkan aja. Sekalian serius kalian, karena memang ini masa yang paling tepat untuk Anda mau serius. Baik lagi ya, khususnya kalau ngomongin di Google Ads ya, itu pencarian di Google kan sedang tinggi-tingginya. Jadi agar Anda bisa mendapatkan itu, Google Ads bisa jadi salah satu jalannya. Karena tahun 2019 kita sudah membagikan reward ini, dan penerimanya total itu 200 lebih total penerimanya. Dan yang dapat umroh itu ada sekitar 15 orang tahun 2019 lalu. Dan banyak yang dapat umroh gara-gara, ini harus Anda harus paham nih, banyak yang dapat umroh gara-gara mereka paham dan praktek Google Ads. Jadi ternyata Google Ads itu sebegitu berpengaruhnya terhadap member-member yang praktek dan apalagi serius. Efeknya kebayang nggak gara-gara ngerti Google Ads jadi bisa umroh. Jadi pastikan Anda serius nih, karena ini cuman bisa dibilang ini saat yang tepat untuk Anda mulai serius. Dan agar lebih mudah lagi gimana? Nah, kita udah permudah. Jadi selain di dashboard udah ada materi, udah ada tim support juga di dashboard. Kalau Anda kebingungan, mentok, buntu, Anda bisa tanya tim support dan nanti akan dijawab. Selain itu, dan ada webinar juga tiap minggu, selain itu ada event-event yang sudah kami sediakan. Event Abdi Ezenzo yang tiap minggu diadakan secara online. Untuk sementara memang online, ini biasanya nih sebelum corona ya, itu diadakan offline di berbagai kota, dan itu seru sekali, pesertanya ramai sekali. Jadi buat Anda, enaknya online itu ya Anda dimanapun bisa ngikut, enaknya itu. Jadi mau di berbagai daerah manapun, bahkan di daerah yang belum pernah kita kunjungi untuk event, itu Anda bisa ikut juga. Jadi pastikan dimanfaatkan dari sekarang, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti karena keburu penuh. Kalau penuh, Anda kehilangan waktu seminggu lagi, karena Anda harus ikut. Kalau Anda udah penuh, biasanya Anda harus nunggu sampai seminggu lagi, baru Anda bisa ikut event. Kan sayang waktunya, rugi waktunya. Harusnya Anda bisa lebih cepat praktek, gara-gara Anda nunda ikut event, nunda daftar. Jadinya malah lebih lambat daripada yang lain yang ikut event. Jadi kalau mau lebih cepat, ikut event. Cuman itu satu-satunya cara. Karena memang sudah terbukti member yang ikut event bisa lebih cepat dapat hasilnya. Oke? Dari mulai Ezenzo bikin-bikin atau kopdar, Anda bisa ikuti salah satunya. Lalu setelah ikut event tersebut, Anda bisa mulai ke training FB Ads part 1, lalu training FB Ads part 2. Ingat, jangan lompat, karena training FB Ads kopdar, khususnya kopdar, training FB Ads 1 dan training FB Ads 2, dari sisi ilmu tuh kita sudah buat berjenjang. Ada tingkatannya, tingkat pemula, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan lompat-lompat, karena kalau lompat-lompat Anda belum apa-apa langsung ikut part 2, Anda kan pusing sendiri biasanya ya. Jadi jangan langsung part 2 dari kopdar dulu, atau Ezenzo bikin-bikin, baru ke training 1, lalu ke training part 2. Oke. Dan tiap minggu juga kita mengadakan webinar. Ini webinar ini yang ada di layar Anda ini webinar khusus non-member atau khusus prospek. Jadi Anda manfaatkan ini untuk mengundang prospek Anda sebanyak-banyaknya. Nanti kalau gabungnya ke Anda masing-masing. Jadi kita yang capek nyediain webinarnya, kita yang capek nyediain fasilitasnya, yang capek ngomong pembicaranya, tapi yang menikmati hasilnya Anda. Nah, makanya itu udah buat segala fasilitas dengan sebaik mungkin, tujuannya untuk memudahkan Anda. Tujuannya cuma itu kok. Oke? Jadi pastikan dimanfaatkan, jangan nggak dimanfaatkan, rugi banget kalau Anda tidak memanfaatkan ini. Terakhir, udah masuk Facebook Group, Abdi pastikan masuk ya, karena banyak sekali sharing-sharing dari kita juga, dan dari member-member lain yang sudah berhasil. Anda juga bisa ketemu dengan member-member Ezenzo dan Abdi yang satu kota dengan Anda, bahkan itu di sini banyak loh yang akhirnya bisa ketemu member satu kota, akhirnya bisa belajar bareng-bareng, akhirnya bisa praktek. Jadinya kalau belajar ada temennya kan lebih enak ya, kurang lebih begitu. Ini Anda bisa langsung gabung ke grupnya, ini caranya. Tinggal klik bit.ly FB Group Abdi ya. Oke. Nah, terakhir kita masuk ke tanya jawab, karena kebetulan juga udah jam 9. Jadi pas banget, saya akan langsung saja buka sesi tanya jawab. Oke? Langsung aja. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan Anda bisa langsung tanya jawab. Oke? Saya tunggu pertanyaannya.
Oke, ini yang hadir dari berbagai kota nih, saya baca-bacain lagi ya, ini yang hadir sambil nunggu pertanyaan ya. Dari Pontianak, dari Bintan, dari Berau, Kalimantan Timur, Palembang, dari Manggar, Belitung Timur, wih, luar biasa nih dari berbagai daerah ya. Bengkulu, Sumedang, Sulawesi, oke mantap. Walaupun nggak ketemu, walaupun saya nggak ngeliat mukanya, tapi entah kenapa saya bisa merasakan aura dan semangat belajar Anda. Mungkin Anda di rumah tuh sambil ngikutin, sambil praktek, sambil nyatet-nyatet banyak. Itu saya yakin kondisi Anda di rumah menyimak webinar kemungkinan akan seperti itu. Jadi walaupun nggak ketemu, walaupun nggak tatap muka, tapi ya insya Allah saya bisa merasakan aura semangat belajar Anda. Oke? Oke. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Oke, dari Pak Jafar, pesanan yang dipesan itu langsung ke pembeli atau dari member dikirim ke konsumen? Sebenarnya Anda bisa langsung pesan di dashboard, lalu kirim ke pembeli Anda. Itu praktis banget justru. Justru enaknya di Ezenzo, Anda nggak perlu stok produk. Ya kalau mau stok, lebih bagus. Tapi Anda pun nggak mau, ya nggak apa-apa. Anda bisa kirim langsung ke konsumen Anda. Tapi saran saya, Anda juga punya produknya di rumah. Karena, gini, kenapa sih Anda harus punya produk? Walaupun sebenarnya di Ezenzo kan nggak wajib ya. Nggak wajib, tapi kalau Anda punya, itu Anda akan enak sekali. Misalnya Anda punya essential oil, Anda tetesin ke diffuser, lalu Anda foto, Anda video, posting di sosmed, itu bisa jadi konten yang paling menarik buat banyak orang. Karena konten itu udah kita sediakan ya, Anda udah tahu kan, Anda bisa masuk ke bank data, nanti konten-kontennya bisa Anda posting-posting di WhatsApp, di Instagram, atau di Facebook Anda. Tapi kalau Anda punya produknya dan Anda bisa posting, bisa video, bahkan sekarang banyak yang kreatif pakai TikTok, itu lebih bagus lagi karena orang itu lebih menyukai, ini udah berdasarkan data ya, orang itu lebih menyukai konten yang memang isinya real produk. Itu dia, orang tuh lebih suka sama itu. Jadi sama lah kayak Anda lebih suka ngelihat foto makanannya aja, atau Anda mana yang membuat Anda lapar? Foto makanan yang udah diedit-edit, yang udah diambil, atau memang yang langsung Anda ngeliat postingan teman Anda makan, terus di videoin, mana yang lebih bikin lapar? Pasti yang postingan teman makan, bener nggak? Karena kan itu lebih real, lebih nyata, jadi tentu pastinya Anda lebih tertarik. Jadi pastikan punya produk, itu yang paling penting. Oke, ada beberapa lagi yang ingin bertanya, langsung ya, nggak apa-apa ya, langsung saya jawab di sini. Oke. Lagi yang bertanya, Google Ads bisa kena ban? Bisa kena ban nggak? Jawabannya bisa. Dan tenang aja, enaknya di Google itu tidak serumit itu kalau akunnya ke ban, karena Anda bisa bikin, selama Anda punya banyak email, itu bisa ngiklan terus gitu. Enaknya di Google kan Anda bisa punya banyak akun Gmail, jadi Anda bisa ngiklan terus, atau Anda bisa pakai email siapa, itu kan nggak terlalu masalah, karena Anda nggak perlu minjem akun. Kayak misalnya Facebook, Anda harus pakai Facebook saudara, pakai Facebook temen, itu kan mungkin agak susah ya di awal ya, karena harus harus pinjam akun, itu mungkin agak susah. Tapi kalau di Google tuh yang penting kalau Anda punya banyak akun itu gampang. Kalau sekalinya terjadi ke ban, itu akan lebih gampang Anda atasi. Oke. Kemudian Google Ads dan Facebook Ads itu di HP bisa nggak? Kalau di HP bisa sebenarnya, tapi fiturnya tidak selengkap di laptop. Dan kalaupun mau di handphone, saran saya cuman untuk mantau-mantau aja. Jadi untuk memantau iklan Anda udah sampai mana progresnya, udah habis berapa budgetnya, udah berapa yang ngeklik, itu bisa dari handphone. Oke. Jadi untuk ngatur-ngatur dari laptop, saran saya kalau mau mantau dari handphone bisa download aja aplikasi namanya Google Ads, itu bisa, Anda bisa mantau ya. Kemudian pembayaran Google Ads. Ini ada pertanyaan dari Pak Luberto. Pembayaran Google Ads itu bisa menggunakan kartu debit ya, kartu debit yang ada logo Visa-nya, atau pakai kartu Genius, atau menggunakan bank transfer itu juga bisa. Kalau Mas saya nggak punya kartu yang logo Visa, ya udah pakai bank transfer aja. Ya, pakai bank transfer.
Itu tapi kelemahannya bank transfer nggak langsung masuk. Jadi Anda jangan kaget ya. Ketika Anda transfer, kok nggak masuk-masuk saldonya 0 terus. Butuh waktu ya, 4 hari kerja biasanya. Jadi memang kalau bank transfer kelemahannya itu, Anda transfer sekarang belum tentu langsung masuk saat itu juga. Biasanya nunggu 3-4 hari. Ya jadi jangan kaget kalau pakai bank transfer. Karena biasanya kalau pemula tuh banyak yang nanyain, Mas ini gimana nggak masuk-masuk saldonya padahal udah transfer. Ya padahal cuma nunggu 3-4 hari aja. Oke. Kemudian, wah ini menarik nih. Banyak pertanyaan Facebook Ads versus Google Ads, ini menarik banget ya. Intinya, saya ngiklan di dua-duanya kok. Facebook Ads saya ngiklan, Google Ads saya juga ngiklan. Yang penting tahu caranya. Karena cara bahasa saya ya, ini bahasa saya aja. Gaya mainnya memang beda-beda. Facebook dengan gaya mainnya seperti ini, Facebook seperti ini, Google juga gaya mainnya akan berbeda gitu. Yang penting paham, yang penting benar-benar dipahami keduanya. Nah, kalau ditanya, tadi ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan, apa tuh dari itu? Sistem, oke. Sistem Facebook Ads, Google Ads sama. Apakah sama? Beda. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara keseluruhan ya, kalau secara keseluruhan kayak bisa mentarget orang yang detail, kemudian bisa melakukan retargeting atau remarketing, iklanin lagi ke orang-orang yang udah pernah kena iklan. Itu kurang lebih prinsipnya sama, tapi kalau dibedah lagi lebih dalam, itu memang beda jauh. Karena Facebook Ads itu ya udah cuman satu aja, Facebook Ads aja yang kita pelajarin. Tapi kalau Google Ads itu bercabang bagus teman-teman semua. Karena Facebook Ads itu ya tipe iklannya cuma Facebook Ads, tapi kalau Google Ads kan ada Google Search, ada Google Display aja kebagi lagi, jadi 3 lagi. Jadi Google itu sangat banyak variabelnya, makanya tadi saya bilang di awal, Google memang sangat banyak sekali variabelnya, tapi kalau Anda pahami, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk Anda. Oke, untuk nanti ada pertanyaan nih, ini mungkin saya bacakan yang beberapa yang mewakili aja ya, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sama nih, jadi yaudah sekalian aja dijawab satu yang mewakili semuanya. Ini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk member awal? Nah, tadi ada pertanyaan itu tuh. Nah, saya yakin banyak di antara Anda mungkin bisa 60% lebih nih rata-rata dari awal. Baru gabung. Yang pertama Anda lakukan, Anda boleh tonton dulu video di dashboard, 5 video wajibnya Anda selesaikan. Kemudian jangan lupa juga untuk langsung tonton, misalnya udah beres tonton 5 video nih, itu kan video dasar tuh. Itu video pondasi. Karena sebelum Anda mulai praktek, Anda harus paham 5 video itu dulu. Arah kita mau kemana, kemudian sikap yang harus dimiliki, mindset yang harus dimiliki sebelum Anda praktek, itu Anda harus punya dulu. Karena kalau langsung praktek, nanti Anda belum punya pondasinya, ibarat bangun gedung aja lah. Ibarat bangun gedung, Anda langsung bangun bangunannya, nggak bangun fondasinya dulu, kira-kira gimana? Gampang runtuhnya. Nah sama, kalau Anda nggak paham dulu 5 video itu fondasi soalnya. Kemudian Anda langsung praktek, nanti ketemu masalah dikit, itu repot. Ya, karena Anda belum paham fondasinya. Jadi pastikan paham dulu, setelah bereskan 5 video, baru lanjut ke, boleh traffic gratisan, boleh. Kalau mau langsung Facebook Ads, boleh. Mau langsung Google Ads juga boleh. Jadi enaknya sekarang itu, Anda nggak perlu nonton satu persatu, baru bisa kebuka semuanya, nggak perlu. Sekarang cukup 5 aja, 5 di awal yang perlu satu persatu, setelah itu baru tonton. Nah, dan saran saya, setelah tonton beberapa video, langsung segera daftar event. Itu, langkah awalnya itu. Yang paling realistis, yang paling sederhana untuk Anda lakukan. Kalau mau cepat dapat hasilnya. Oke? Wah, cukup banyak pertanyaannya. Coba ya saya pilih. Ada beberapa pertanyaan yang sama soalnya ya. Oke. Biaya tadi udah. Kemudian oke. Nah, ini ada pertanyaan soal pixel. Wah, pixel nih. Oke. Pixel untuk Facebook Ads, pixelnya juga bisa yang di FB Ads juga. Nah, intinya gini. Mungkin maksud pertanyaannya, kalau Google Ads mau pakai pixel, apakah bisa pakai pixel Facebook Ads? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Intinya Google Ads itu punya pixelnya sendiri.
ya dia terpisah atau bagian yang berbeda dari Facebook Ads. Kalau di Facebook Ads namanya pixel. Kalau di Google Ads itu ada dua, ada Google Tag Manager atau Google Analytics. Itu fungsinya sama untuk nge-track, untuk bisa nge-track siapa aja yang masuk, udah mengunjungi website, nanti orang-orang itu bisa kita iklankan kembali. Dan ada caranya agar orang-orang yang udah kena iklan Facebook Anda bisa ditarget dari Google. Itu ada caranya. Namun memang tidak mungkin dijelaskan sekarang karena itu ilmu yang cukup tingkat lanjut. Jadi buat yang baru-baru pasti akan bingung sekali. Jadi pelan-pelan aja belajarnya dari awal, dari basic. Pastikan teman-teman juga ikut event, khususnya kalau udah ikut training FBATS 2, itu kan diajarin bagaimana caranya masang landing page, bikin landing page sendiri. Tenang aja, Anda nggak perlu mikirin desainnya, itu dari template-nya dikasih, Anda tinggal masukin itu jadi landing page dengan domain Anda sendiri. Nanti bahkan Anda diajarkan caranya ngotak-ngatik dalamnya, bikin tombol WhatsApp biar orang bisa langsung ngechat ke WhatsApp. Wah, itu menarik sekali. Itu nanti diajarkan di training FBATS 2. Jadi, tapi sebelum ikut training FBATS part 2, ikut dulu Kopdar dan training FBATS part 1 biar tidak bingung nanti pas ikut training. Oke, ini udah jam 9 lewat. Oke, kemudian ini nampaknya pertanyaannya banyak yang sama, tadi udah banyak yang kejawab juga. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Abi. Apakah iklan berbayar seperti GSN ini lebih punya kemungkinan mencapai target kita dibanding iklan gratisan? Kalau dibilang kemungkinan, secara kemungkinan itu lebih akurat. Karena iklan berbayar itu kita ibaratnya nih, kita bayar Facebook atau bayar Google-nya untuk mencari target market yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi secara kemungkinan memang akan lebih tertarget ketimbang Anda traffic gratisan. Karena traffic gratisan itu Anda targetingnya manual, ya kan? Anda masuk ke grup WhatsApp yang satu tema atau masuk ke Facebook group yang satu tema, tapi kan itu belum tentu tertarik dengan produk yang kita jual. Jadi secara kemungkinan akan ketemu customer yang lebih tertarik atau tertarget itu memang lebih besar dari sisi traffic berbayar, khususnya Google Ads. Karena itu tadi Google dan Facebook itu mereka itu adalah mesin yang canggih sekali. Jadi di awal mereka perlu belajar dulu, tapi setelah mereka dapat fase belajarnya itu ketika Google sudah selesai fase belajar, ibaratnya Anda beriklan itu nanti ke depannya akan makin enak karena Google udah paham nih target orang-orang yang sesuai dengan target yang Anda inginkan itu siapa aja Google bisa nyariin. Nah, itu enaknya. Detailnya nanti kita akan bahas. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan lebih seru lagi. Kita akan dalami lagi Google Ads. Pastikan kalau Anda mau lebih dalam, training centernya diselesaikan dulu. Biar nanti ketika ikut webinar, nggak bingung lagi dengan istilah-istilah yang saya sebutkan. Biasanya kalau yang baru-baru belum nonton kan, suka bingung tuh, GSN itu apa, GDN itu apa. Nah, makanya pastikan ditonton video training center yang terbaru. Dari saya itu aja. Semoga apa yang di-sharingkan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita tutup dulu sesi malam hari ini dengan berdoa. Semoga bisa jadi bermanfaat dan teman-teman bisa praktek dan bisa segera dapat hasilnya semuanya. Amin. Bisa dapat rewardnya semuanya. Amin. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Kita tutup sesi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terakhir, jangan lupa Anda untuk praktek. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih sekali lagi.